Nama Tuhan, Shalom semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa pagi ini dalam ibadah kita pada pagi ini. Baik kita yang ada di rumah ibadah ini, ataupun Bapak Ibu Jemaat RBC, bahkan teman-teman di RBC, FB, yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah masing-masing. Mari kita akan siapkan diri kita, hati kita untuk menikmati akan hadirat Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kita. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala mempercayakan kehidupan kami dan membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegang dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat beribadah.
Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kudatangnya Bapa.
Dan saat ini Tuhan, kami kembali di tempat ini Tuhan, untuk menyisihkan sedikit waktu kami untuk pulang di hadapan-Mu Tuhan. Bersihkan hati kami Tuhan, layakkan hati kami Tuhan untuk hadir di tempat ini. Dan berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang saya kasihi. Shalom. Boleh bangkit berdiri. Mari kita beri senyum kanan kiri. Ibu gak gitu. Mari kita terus pujikan bagi Tuhan oleh ibadah anak.
mujizat sekali tiap langkah. Oh bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah Engkau saja yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lain yang seperti Engkau yang kami banggakan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar, dan biarlah hidup yang kami hidupi, yang kami jalani hari-hari ini adalah hidup yang sungguh-sungguh mengalami akan cinta kasih Tuhan. Kami menikmati pertolongan Tuhan, dan hidup kami ini adalah kegenapan dari janji firman-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami umat-Mu. Karena itu pagi ini Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami, kami menyiapkan pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan sampaikan, yang adalah pesan Tuhan bagi hidup kami. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon pengurapan yang baru atas kehidupan kami semua. Pagi ini Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Iya, senang sekali bisa berjumpa kembali. Ini adalah yang terbanyak dari setelah kita PPKM, dari kehadiran jumlah jemaat yang ada di rumah ibadah. Saya yakin kita punya kerinduan yang sama untuk bersama-sama beribadah kembali. Amin ya. Kita berfellowship bersama. Doakan supaya terus ini berjalan dengan baik, sehingga akhir bulan nanti kita bisa kita ya. Kalau kita kan berdekatan begitu ya. Kita menikmati fellowship, bukan hanya ibadah, tapi kita relationship, fellowship lewat apa yang kita bisa mampu dan kita lakukan bersama-sama. Oke, mari kita siapkan diri dan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita diberkati oleh Tuhan, dan semua pembicaraan dengan sesama diakhiri. Ya, semua pembicaraan dengan sesama diakhiri karena waktunya pagi ini kita mengizinkan Bapa kita berbicara kepada kita. HP di silent semua. Jadi kalau pembicaraan dengan sesama, termasuk dengan sesama kita kanan kiri, dan tidak di HP kita. Oke, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita tentang seri khotbah di bukit. Pagi ini kita sampai di pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Dua ayat itu saya merenungkannya dan saya memberikan tema mengalahkan diri sendiri. Mari kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Mengalahkan diri sendiri. Saya belum dengar semuanya. Mari kita ucapkan dengan keras, 1, 2, 3. Mengalahkan diri sendiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil haruslah diserahkan ke dalam neraka
yang menyala-nyala. Mari kita review sejenak untuk khotbah di Bukit seri yang ke-12. Dari yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, saya berikan tema dari ayat yang ke-20 dari Matius pasal yang ke-5 adalah keluar dari mediokritas. Apa itu mediokritas? Mediokritas adalah kehidupan rohani, kehidupan iman percaya yang suam-suam, rata-rata, tidak dingin atau panas. Dalam kitab Wahyu, suam-suam, orang yang tidak dingin dan panas itu akan dimuntahkan. Dan keluar dari mediokritas adalah kewajiban bagi kita, anak-anak Tuhan, orang percaya. Dan Yesus dalam ayat ini membandingkan hidup Kristen, hidup percaya dengan hidup keagamaan atau hidup yang dihidupi kebenarannya oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Pasal 5 ayat 20 ini mengatakan, jikalau hidup keagamaan kita tidak lebih daripada keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Dengan demikian, keluar dari mediokritas, suam-suam kuku, itu adalah wajib bagi kita. Ya, karena itu hal pertama, saya menyampaikan 1 poin saja. Tapi kemarin saya kupas 1 poin ini cukup lama begitu. 1 hal saja supaya kita punya kehidupan yang dapat keluar dari mediokritas dan kita hidup punya kehidupan iman di atas rata-rata. Kita harus punya kebenaran yang kita hidupi itu harus melebihi kebenaran dari ahli Taurat dan orang Farisi. Kebenaran yang dihidupi oleh ahli Taurat itu berbeda dengan kebenaran. Kalau kita sebagai orang benar memang dibenarkan, dan kebenaran mereka melakukan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu adalah hukum perjanjian lama yang sebetulnya bukan tidak berguna, tapi berguna untuk menolong mereka. Tapi mereka melakukan, tapi mereka tidak punya kemauan. Mereka mengajarkan, tapi mereka tidak punya kemauan yang kuat untuk menjadi pelaku. Dan apa yang mereka lakukan semata-mata hanya secara lahiriah saja. Nah, melanjutkan dari ayat itu, ada di ayat 21 dan 22, dan saya beri judul pagi ini adalah mengalahkan diri sendiri. Oke. Saya punya uang beberapa di dompet saya ada 50.000. Saya bisa minta tolong 1 orang, siapa yang mau 50.000 dengan saya di sini? Andi mau? Bisa minta tolong anak rohani saya yang paling cantik di dunia, Siska. Maju ke depan, bisa. Tak kasih uang, mau? Udah mau 50.000? Gak mau. Siapa yang mau? Waduh, RBC kaya banget. Seandainya saya kasih uang kepada Anda 50.000 ini, ya, seandainya saya kasih kepada Siska, hal pertama yang kamu akan lakukan untuk uang ini apa? Apa Sis? Kamu belanjakan, kamu tabung, kamu kasihkan mama, kamu kasihkan adik, atau kamu kasihkan orang di jalan? Kira-kira apa Siska yang kamu bisa lakukan? Ini hanya 50. Kalau 1M mungkin berbeda ya. Gerut baju ke depan kabeh. Tapi dari mana uang 1M untuk bangun LBC aja dah. Oke. Yesus. Saya tidak dengar. Tak taruh meja. Nah, nanti diambil orang. Oh, di kamarmu. Hal yang kamu lakukan setelah itu, kamu dengan uang itu yang kamu taruh meja, itu kamu apakan? Luar biasa. Noel, kalau kamu saya kasih uang ini untuk kamu, ya, tak kasih untuk kamu, kira-kira untuk apa? Simpan. Disimpan. Nah, simpan. Simpanan. Yakin disimpan? Setelah itu kira-kira yang kamu lakukan untuk kira-kira apa ya? Yang pertama kali dibayangkan kamu? Untuk jajan. Hah? Untuk jajan makanan.
Oh, beli makanan yang paling disuka, begitu ya? Papamu kamu kasih? Iya. Mamamu juga, ibu juga? Iya. Nah, Om Yeri nggak dikasih. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini untuk memberi contoh kita supaya kita ngerti bahwa sebetulnya kita itu sangat ego dengan apa yang menjadi diri kita. Itu baru 50.000. Coba seandainya saya kasih uang Anda kepada Bapak Ibu Saudara 1M, kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Wah, saya akan belanja mobil yang terbaru, Daihatsu Roxy terbaru. Wah, saya akan persembahkan 10% untuk RBC, wajib gitu ya. 10% Roxy Daihatsu 300-500, berarti tinggal ya 600-an. Untuk apa kira-kira? Wah, semuanya sebetulnya kalau kita mau cermati, jujur dalam diri kita, semua yang kita lakukan itu selalu mengarah kepada kita. Padahal ini yang saya maksud, kita kurang tajam, kita kurang memahami karena kita kadang-kala lupa bahwa ada musuh yang kita perlu taklukkan. Dan musuh yang kita taklukkan bukan musuh yang kelihatan di depan, tetapi musuh yang kita seringkali abaikan dan kita kalah dan kita taklukkan adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar adalah diri kita. Setuju? Halo? Musuh yang paling besar dalam kehidupan kita bukan musuh yang kelihatan, yang kita benci, enggak. Tapi sebetulnya seringkali kita kalah, kita KO, kita tepar, bahasa saya, dengan kemauan kita, dengan keinginan kita, dengan apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh misalnya, mengapa manusia pertama itu bisa jatuh dalam dosa? Peraturan tetap peraturan. Ya, tipuan yang dilakukan oleh ular tetap mereka dapat memang tipuan, tapi keputusan terakhir tetap ada di tangan Adam dan di tangan Hawa untuk mengambil buah itu atau tidak. Berarti kesimpulannya adalah kesalahan manusia pertama mengapa mereka jatuh dalam dosa bukan karena tipuan dari si ular. Apakah mereka nggak mampu menaklukkan? Oh, mungkin bisa. Tapi keputusan final karena mereka mendengar apa yang dikatakan ular, mereka tertipu dan mereka memutuskan untuk mengambil buah dari pengetahuan berjahat itu dan mereka memakannya. Karena mereka mendengar yang istimewa dari ular ini. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Wow, jadi seperti Allah. Padahal hakikat ketika ular ini mengatakan itu, di situ ada kuasa kegelapan, ada iblis. Sebetulnya supaya manusia itu takut kepada iblis dan menyembah kepada iblis, karena itu disampaikan bahwa kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi seperti Allah. Jelas tidak mungkin. Justru mereka berdosa, mereka mati rohani, mereka nggak punya hubungan dengan Bapa di sorga, dengan Allah. Tapi kasih karunia Allah itu dari awal sampai hari ini dapat dirasakan oleh manusia. Di mana kamu Adam, di mana kamu Hawa, Allah mencari. Allah mencari. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang saya sampaikan di awal ini biar kita mengerti. Sebetulnya keputusan final dari apa yang disuguhkan kepada kita itu apakah kita menang atau kalah. Kalau 50.000 tadi itu saya sampaikan kepada Noel dan kemudian, ya Om, ini kemudian tak persembahkan kepada Tuhan di RBC, akan beda, berarti dia menang. Apalagi kan kamu tak kasih ini ya, wah dia menang. Kakak dikasihkan, Rizka kamu tak kasih ini ya Rizka, wah itu luar biasa. Jadi tolong diputar uangnya. Gitu. Nah itu yang saya maksud Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan,
Mari kita belajar ayat ini. Mari kita belajar ayat ini. Kamu telah mendengar yang difirmankan Allah kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu hukum Taurat. Itu Allah menyampaikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Setiap orang yang marah itu melibatkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan. Kafir dan berkata jahil, semua melibatkan diri kita. Tidak ada melibatkan orang lain, kecuali memang kita sedang emosi dengan orang itu, dan kita marah dengan orang itu, dan memang kita melibatkan mereka. Tapi unsur pertama yang Yesus maksudkan adalah supaya kita betul-betul dapat mengalahkan diri kita. Nah, dari ayat ini ada 3 penyebab mengapa seseorang kalah dengan diri sendiri. Yang pertama, karena orang tersebut tidak memiliki self-control yang kuat. Hari ini saya mencoba memakai istilah yang saya adopsi dari bahasa Inggris. Ya, ada poin-poin yang saya maksudkan di sini adalah self-control. Self-control itu adalah penguasaan diri. Ya, dalam penguasaan diri, Galatia pasal yang kelima ayat 23 itu adalah 2 buah roh, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan ada seorang yang bernama Martin Lloyd Jones. Dia mengatakan begini, kerajaan Allah mempersoalkan hati, bukan tindakan lahiriah. Tetapi apa yang ada dalam diri kita. Itu kerajaan Allah, itu kekristenan. Mempersoalkan hati, bukan lahiriah, bukan penampilan. Ya, tetapi bukan berarti penampilan kita nggak perlu. Tetap kita beribadah, perlu mandi, perlu berdandan, ya, pakai baju yang rapi, ya. Tapi Martin John ini menekankan bahwa hidup Kristen itu sebetulnya berbicara tentang hal yang ada di dalam batin kita. Dia mengatakan begini, seseorang pernah mengatakan bahwa definisi yang terbaik dari agama adalah ini. Agama adalah apa yang seseorang lakukan pada waktu ia sendiri. Mengapa demikian? Karena kita seorang diri. Musuh terberat di dalam kesendirian kita, loneliness. Saat kita sendiri, apakah kita betul melakukan hal yang baik, yang positif, yang berguna untuk kita, atau justru akan membuat hidup iman, hidup rohani kita hancur? Oleh karena apa? Oleh karena kita gak mampu menguasai diri kita saat kita berada di kesendirian kita. Di kesendirian bukan berarti kita gak tanpa teman. Mungkin dalam sebuah hiruk pikuk kesibukan kita merasa sendiri. Dan kita bisa buat apa saja dengan HP kita, dengan tab kita. Termasuk percakapan-percakapan yang seringkali kita nggak bisa mengerti, memahami dengan baik. Tapi itu sebetulnya hidup kita. Karena itu penguasaan diri, hal yang ada di batin, self-control itu penting. Supaya kita menang, mengalahkan diri sendiri. Penyebab terbesar dari orang yang kalah dengan diri sendiri karena tidak punya penguasaan diri, atau yang saya namakan self-control tadi. Ayat yang kita baca tadi ada sebutan marah. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dalam King James Version
Ditulis without cause atau tanpa alasan. Marah, emosi, tiba-tiba marah, tidak ada alasan. Itu yang salah. Dan itu yang kita tidak bisa menguasai sendiri. Melihat orang sedikit berbeda dengan kita, marah. Iya, itu yang dimaksud. Setiap orang yang marah tanpa ada alasan. Jadi pertanyaannya, boleh nggak marah? Boleh. Bolehkah marah? Boleh. Tapi jangan jadi pemarah. Jangan sampai matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Gitu kan? Jadi kalau suami istri marah, cepat-cepatlah saling memaafkan. Jadi kalau teman-teman sekomunitas revisi ada kemarahan, langsung minta maaf di grup. Supaya apa? Supaya tidak mendatangkan dosa yang kita pikirkan. Aku tuh lihat Andri gitu ya. Di pikiran kita loh ya. Gitu. Akibatnya mendatangkan dosa. Dan apakah marah dosa? Jelas sebetulnya tidak. Tapi kalau sampai matahari terbenam, kita harus bereskan. Kalau tidak akan menjadi dosa. Dan kemarahan yang dilandasi oleh kasih itu tidak berdosa. Ditujukan kepada terhadap dosa, ketidakadilan, penindasan, dan kesesatan. Ini alasan-alasan yang saya sebutkan. Mengapa marah itu boleh, mengapa marah tidak berdosa. Tapi kalau tanpa alasan, ya, tanpa alasan kita marah, ya, maka akan menjadi sebuah persoalan. Wanita itu diciptakan di keluarga kita untuk nyiriwiskan istri kita, itu berbahaya. Ya, kalau istri mendiamkan kita, itu berbahaya. Karena memang wanita diciptakan untuk nyiriwisi kita, untuk punya detail dari apa yang kita nggak tahu dan dia tahu. Tapi landasannya harus kasih. Kalau terhadap dosa ditujukan mengingatkan, ya. Apalagi kalau kita punya anak remaja, jangan pulang malam ya Le, jangan pulang malam ya Nik. Ya mah, pulang pagi nggak apa-apa ya. Doain. Ya. Artinya apa? Supaya apa? Kita menjaga. Tapi kalau persoalannya tanpa alasan, itu yang menjadi sebuah persoalan. Mengapa tanpa alasan? Karena seorang tidak bisa dapat punya self-control atau penguasaan diri yang baik dalam hidupnya. Jadi penyebab yang pertama yang membuat kita kalah adalah karena kita tidak punya self-control, penguasaan diri yang kuat. Jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menang dengan mengalahkan diri sendiri? Milikilah self-control yang kuat. Saat kita marah, mau marah, kita tahan. Karena apa? Kita punya self-control yang kuat, penguasaan diri dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, penyebab seseorang yang kalah dengan diri sendiri, yang kedua adalah karena tidak memiliki self-thinking yang kuat. Ya. Self-thinking, self-think yang saya kasih istilah ini adalah mencoba untuk berpikir positif, mencoba untuk berpikir dengan diri sendiri, menahan. Ya, perhatikan dengan baik-baik ayat ini. Roma 12 ayat yang ketiga. Ayat ini didahului dari ayat yang kedua tentang pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Ada metanoia di situ. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi dalam rangka kita mengikut Tuhan, kalau kita mau menang dengan diri kita, kita harus berpikir demikian rupa supaya apa? Supaya kita
dapat selalu menang. Kita berpikir sedemikian rupa dengan apa yang kita pikirkan, sehingga kita dapat menguasai diri kita menurut ukuran iman. Dan bukan menurut ukuran kita, apa yang kita pikirkan, tapi apa yang menjadi ukuran iman. Yang kita pikirkan sesuai dengan ukuran iman. Iman itu adalah mengikuti apa yang menjadi aturan kehendak Allah. Ya, saat kita dimerdekakan oleh Kristus, kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Berarti hamba itu kita menjadikan diri kita adalah milik Sang Tuhan, yaitu Allah yang telah menebus kita di atas kayu salib. Ketika dia memproklamasikan dirinya mati di atas kayu salib, penebusan terjadi. Dan itu kasih karunia terjadi dalam kehidupan kita. Dan sejak itu kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Sebetulnya dalam kehidupan kita tidak ada satu hal yang kita bisa lakukan untuk diri kita. Karena semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita yang telah membeli kita dengan harga yang mahal. Dulu kita berdosa, dulu kita gelap, tapi oleh karena Kristus kita dibenarkan. Dan kita berada di atmosfer kemerdekaan, hidup sebagai hamba Allah. Maka aturan baku dari seluruh kehendak Allah, supaya kita itu memahami, mengerti menurut Sang Tuhan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Karena kita adalah hamba, maka firman Allah itu menjadi hal yang mutlak, adalah aturan. Dengan demikian, berpikir menurut ukuran iman adalah berpikir menurut apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita memahaminya, diri kita adalah hamba kebenaran, hamba yang telah dibeli oleh Tuhan kita dengan harga yang sangat mahal. Karena itu berpikirlah sedemikian rupa sehingga kita menguasai diri kita menurut ukuran iman dan bukan menurut ukuran kita. Apa yang kita pikirkan itu harus merujuk kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara di atas dan bukan perkara-perkara yang di bumi. Artinya apa? Ketika kita menghidupi kehidupan kita sekarang ini, yang di dalamnya kita beroleh kebebasan karena kita dimerdekakan oleh Kristus, tapi jangan lupa diri kita adalah hamba yang menjadi milik Tuhan, Tuhan kita. Maka seluruh kehidupan kita, apa yang kita pikirkan harus diorientasikan selalu menyenangkan Tuhan. Pikiran itu adalah medan peperangan yang sangat hebat. Ya, pikiran itu adalah medan peperangan. Ketika kita mendengar berita, kalau berita itu menyangkut diri kita dan paling tidak menyinggung kita, pasti kita pikirkan. Dan yang kita pikirkan selalu mengolah antara yang positif dengan yang negatif, antara membalas atau tidak. Dan kalau kita punya pikiran yang dibaharui oleh Kristus, maka terang Tuhan itu akan menerangi kita. Sehingga saat orang membuli kita, mengatakan kepada kita apapun, kita dapat mengalahkan peperangan di pikiran kita. Karena kita dapat menaklukkan pikiran kita dalam penguasaan diri, sehingga kita dapat melakukan menurut ukuran iman. Dalam terjemahan Indonesia modern, karena anugerah yang diberikan kepadaku, ya, tetapi hendaklah kamu berpikir, ya. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu agar tidak berpikir melampaui yang seharusnya dipikirkan, melainkan berpikir jernih, sebagaimana Elohim, Tuhan, telah membagikan takaran iman kepada tiap-tiap orang. Jadi kapasitas berpikir tiap-tiap orang itu telah dianugerahkan
Dan takarannya itu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada orang itu. Anugerahkan kepada orang itu. Karena itu mari kita pahami, kalau Kristus telah memberikan pembaharuan, karena itu mari kita berpikir sedemikian rupa, sehingga kita menang dengan diri kita sendiri. Saat kita berpikir untuk membalas, tapi kita perhatikan. Firman Tuhan mengatakan, jangan balas kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Kita balas dengan kebaikan. Pernah gak kita mendengar sebuah cerita? Ada seorang yang bertetangga, ya, seorang bertetangga. Kemudian salah satu di antara mereka ini pelihara ayam, ya. Ayam dari milik si A ini selalu makan makanan di rumah si B. Akibatnya rumah si B ini kotor oleh ayam-ayam itu. Nah, kemudian si B karena jengkel, maka dilempar ayam itu dan mati langsung. Dan kemudian ayam itu karena saking marahnya dilempar ke pemilik, yaitu si A tadi. Tapi si A karena telah dibaharui pikirannya menjadi anak-anak Tuhan, maka si A itu mencoba mengolah ayam tadi itu. Bahkan diambilkan ayam satu lagi, dipotong, dimasak opor ayam dan ayam goreng. Untuk siapa? Bukan untuk anak dan suaminya, tapi dibawalah, dibagi kepada tetangganya tadi itu. Sejak hari itu mereka jadi tetangga yang baik. Terus ayammu bolehlah mau makan, mau kotor-kotor di sini, gak apa-apa. Ya bu, besok ayam dipukul lagi tak beleke lagi. Enggak, tapi sejak itu jadi baik. Karena apa? Dapat membalas kebaikan. Kejahatan selalu balas dengan kebaikan. Karena itu, mari kita punya pemahaman yang baik. Kalahkan diri sendiri dengan self-thinking yang kuat. Berpikir dengan pembaruan pikiran yang telah dibaharui oleh Kristus. Diri kita adalah milik Kristus, yang adalah kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Di pasar budak, di pasar hamba. Dan Kristus membelinya dengan harga yang sangat mahal. Dan hal itu juga nama kita adalah nama yang baru, yang memang punya karakteristik sorga dari Tuhan yang telah membeli kita. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, penyebab seseorang kalah dengan diri sendiri adalah karena jika orang itu tidak memiliki self-talk yang kuat, berbicara dalam diri sendiri yang kuat. Jadi self-control, self-thinking, self-talk, berbicara dengan diri sendiri. Seringkali kita nggak berbicara dengan diri sendiri, seringkali kita bicara dengan orang lain. Bahkan kita seringkali mengabaikan itu. Nah, orang yang bisa menaklukkan diri sendiri adalah ketika dia belum mengucapkan, selalu self-talk, merenungkan. Tapi bukan kebatinan loh ya. Tapi merenungkan baik-baik apakah yang saya sampaikan, apa saya ucapkan itu selalu berguna, bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Punya self-talk yang kuat. Dan juga lambat untuk marah. Berkata kafir dalam ayat yang saya maksudkan, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, haruslah dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, haruslah diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya mengutip dari King James Version, dari tulisan seorang yang bernama Martin Lyon tadi, dan juga seorang penulis yang mengatakan, dari John Stott mengatakan,
Ketika seorang mengatakan kafir atau jahil, itu ternyata, perhatikan baik-baik ayat ini ya, karena ini akan menolong kita supaya kita memahami, walaupun mungkin kita bingung, Pak Yeli kok pakai istilah-istilah yang saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau terjemahkan, jadi raka means wordless philo, atau raka itu berarti ketika kita mengatakan raka, kafir atau jahil kepada orang lain, berarti orang yang kita katakan itu adalah orang yang tidak berharga. Dan John Stott itu menuliskan kata raka tadi itu dengan tulisan empty, kosong, nothing, dalam arti tidak punya pikiran, tidak berharga kamu. Ini bahaya. Kalau kita mengatakan orang itu kafir, orang itu jahil, kita sedang mengatakan orang itu nggak berguna, orang itu nggak ada harganya. Padahal tiap-tiap orang di hadapan Tuhan itu istimewa, sangat berharga. Bahkan kematian orang percaya itu berharga, apalagi di kehidupannya. Sangat berharga. Jadi sekalipun mungkin dalam dunia kita ada orang-orang atau orang tua kita menganggap kita gak pernah berharga, mengatakan raka kepada kita secara langsung, mungkin gak mengatakan kafir, mungkin gak mengatakan jahil, tapi ketika kita mengatakan orang itu gak berharga, atau kita pernah dikatakan gak berharga, berarti kita sedang mengatakan kepada mereka orang itu jahil. Orang yang seperti itu ternyata Alkitab mencatat menempati tempat yang paling sengsara. Apa? Hukuman di mahkamah agama. Jahil tadi neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, self-talk yang saya maksudkan, kita tulis dari Barclay dulu ya. Barclay itu mengatakan begini, ketika kita mengatakan kafir, raka kepada orang lain, gak berharga kepada orang lain, entah itu suami kita, istri kita, atau anak kita, dengan tidak sengaja, atau bahkan bahasa Jawanya ngenyek gitu loh. Ngenyek, ya, menghina itu Barclay mengatakan seperti seluruh penekanannya merupakan penekanan penghinaan atau kejijikan. Menyebut seseorang sebagai raka berarti menyebutnya sebagai seorang idiot yang tidak mempunyai otak, seorang yang tolol, seorang pembuat kesalahan yang kepadanya kosong. Ngeri banget artinya kalau kita bisa dalam. Jadi hati-hati. Jadi kalau teman-teman kita di luar sana mengatakan orang yang tidak seiman itu kafir, dia menempati surga neraka yang paling menyala-nyala. Betul ya? Ngeri loh. Benar loh. Ya kalau kita dengar ada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, selalu mereka mengatakan itu kan kafir. Dan itu bahaya. Ternyata kalau kita dikatakan seperti itu, kita adalah orang yang paling hina, kita orang idiot, kita orang tolol. Karena itu mari kita pahami, milikilah self-talk yang kuat dalam diri kita, supaya kita dapat mengalahkan diri kita sedemikian rupa sehingga kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Itu yang saya namakan self-talk. Barclay menyebutkan kemarahan yang bertahan lama merupakan suatu yang buruk, mengucapkan sesuatu yang menghina merupakan sesuatu yang lebih buruk, dan kata-kata yang sembrono atau jahat menghancurkan nama baik seseorang adalah yang terburuk dari sesemuanya. Jadi karakter atau pembunuhan karakter, mengatakan hal yang jelek tentang orang lain, walaupun orang itu jelek memang, biar Tuhan yang menghakimi, bukan hak kita. Kan jemaat di RBC beberapa hari yang akan datang, masuk bulan September, kita akan memperingati hari ulang tahun RBC yang pertama.
Saya dengan panitia yang dipimpin oleh Pak Danan akan menyiapkan sebuah acara yang menarik, yang bagus, yang di dalamnya nanti saya akan memberikan satu ciri bahwa di RBC harus ada value, ada nilai untuk kita miliki. Apa itu? Nanti kalau saya sampaikan tidak rahasia lagi. Karena itu mari kita pahami dengan baik-baik. Kita lupakan yang ada di belakang dan fokus kepada apa yang tujuan kita, supaya nilai itu akan menjadi tujuan yang dapat kita raih bersama-sama. Kalahkan diri sendiri, maka kita akan menang menghadapi semuanya dalam kehidupan kita. Mengalahkan diri sendiri, memiliki self-control yang kuat atau penguasaan diri. Mengalahkan diri sendiri adalah memiliki self-thinking yang kuat, atau memikirkan ulang, mereview ulang apa yang kita harus katakan. Dan mengalahkan diri sendiri adalah memiliki self-talk, berkata-kata pada diri sendiri dengan benar. Amin. Hidupku menggenapi rencana. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Baik-baik apa yang kita dengar pada pagi ini. Kita seringkali jatuh dan seringkali kalah dengan diri kita. Dan musuh yang kita taklukkan bukan yang kelihatan, tetapi adalah diri kita sendiri yang seringkali kita lupa untuk menaklukkan. Milikilah self-control yang kuat dalam hidup kita. Milikilah self-thinking yang kuat dalam hidup kita. Milikilah self-talk. Self-talk, bicara dengan diri kita sendiri sebelum kita mengatakan. Renungkan baik-baik. Supaya kita dapat menaklukkan musuh terbesar dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang merdeka, yang telah ditebus oleh Kristus, dan kita diberi kemampuan karena kita adalah hamba-hamba Kristus. Kemampuan pengurapan yang berbeda dengan orang lain. Karena itu saya meyakini semua kita akan menjadi pemenang, karena kita adalah milik Kristus yang telah dibaharui oleh Kristus, dan janji firman-Nya adalah ya dan amin. Dia menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, kami sangat percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin, tidak pernah berubah. Kami mau pegang janji-Mu, karena Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk menaklukkan diri sendiri, menaklukkan diri kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan Yesus. Mampukan kami, ya Bapa. Dan biarlah kasih Allah dalam kehidupan kami, menolong kami untuk kami jalan menggenapi rencana-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami semua. Berkati seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang hadir dalam ibadah pada pagi ini, ataupun mereka yang ada di rumah mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan, berkati firman-Mu untuk kami semua. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi, salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ke depan. Untuk Bond Fellowship masih diadakan secara online hari Kamis, nanti linknya bisa dicek di grup. Untuk hari Sabtu diadakan Youth RBC di tempat ini jam 6, WL Saudara Rizka. Untuk persembahan dan persepuluhan sudah dicantumkan di memo. Jika ada yang salah atau yang tidak sesuai bisa menghubungi panitia. Menghubungi pengurus. Untuk minggu ini ada saudari Goshen. Saudara Goshen. Selamat ulang tahun. Doa ulang tahun. Bu Nanas dimohon untuk doa ulang tahun. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun kepada Goshen. 12 tahun Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan itu melimpah dalam diri Goshen. Kemurahan yang dari Tuhan itu melimpah kepada Goshen. Amin. Sebagai anak dari hamba Tuhan, kiranya kasih sayang Tuhan itu ada terus dalam hidup Goshen. Tuhan memberkati dengan panjang umur, kesehatan yang baik, kepandaian, kecakapan, menjadi anak yang sungguh-sungguh baik karakternya. Dan Tuhan akan pakai Goshen untuk melayani Tuhan di sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas diri Goshen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Hadiahnya dianterin ya Goshen ya. Saatnya mau memberikan persembahan. Silakan untuk petugas bisa mengambil. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kalau sebentar anak-anak memberikan persembahan, kiranya Engkau sucikan persembahan yang akan kita berikan, kiranya bisa berkenan ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh ucapan syukur dan doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Goshen yang berulang tahun. Saya mau nyanyi untuk kamu Goshen, kita nada F. Nada F saja. Salah paham dengan Goshen. Salah pahamnya karena apa? Selamat ulang tahun Koko Goshen, yang ngucapin David. Ya. Hari ini ada yang mengucapin selamat ulang tahun saudari Goshen. Manakah Goshen? Itu Goshen 12 tahun, ya, tampil yang akan menjadi penyupport bagi pelayanan prophetic di NBC. Oke, memberkati kita semua. Jangan lupa ucapin selamat ulang tahun kepada Goshen sepulang dari ibadah kita. Kita berdoa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk berkat Tuhan dalam ibadah dan persekutuan kami pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan prophetic yang setia, menyiapkan diri, membawa diri mereka melayani Tuhan sebagai worship leader, para singer, seluruh pemain musik, bahkan ke depan Tuhan, ketika pelayanan ini boleh ada dalam kebebasan karena kami menikmati anugerah Tuhan di zaman ini Tuhan. Kami pun akan siapkan untuk pemain-pemain tamborin yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu berkati pelayanan prophetic Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi, yang membawa diri mereka beribadah di ruangan ini, ataupun mereka yang mengikuti ibadah secara streaming. Bapak, berkati mereka semuanya, berkat-Mu melimpah atas kehidupan rumah tangga, seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas anak-anak kami yang sedang sekolah secara online, mereka yang menyiapkan diri masuk di bangku kuliah, juga berkati semuanya Tuhan. Kami semua yang masih melakukan aktivitas kami di luar rumah, dengan pekerjaan kami mohon perlindungan Tuhan, proteksi dari tempat yang maha tinggi, dibebaskan dari segala bentuk ancaman pandemi COVID-19 yang sedang mengancam hari ini. Bapa, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar dalam kehidupan kami, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Karena itu kami meyakini Tuhan, keamanan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dekap kami Tuhan Yesus, peluk kami semua dengan kasih yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk persiapan hari ulang tahun pertama dari jemaat RBC. Engkau menolong, Engkau memberkati. Bahkan kami berdoa untuk tanah di Semarang Indah. Kami bersyukur Tuhan, karena kami siap untuk dan memulai membangun gedung gereja yang menjadi impian kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan di RBC, di komunitas ini. Berkati semua umat-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sekarang kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Beberapa kami akan melakukan aktivitas untuk persiapan ulang tahun. Biarlah berkat Allah itu mengawal kami semua dan menolong kami semua. Pertemukan kami minggu depan dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang ada di rumah, berkati mereka juga satu persatu Tuhan. Satu persatu pergumulan-pergumulan yang ada pada kami semua. Mari Engkau turut campur tangan dan buat kami menang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah Engkau membawa berkat Allah. Kita semua yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu di hadapan HP, di hadapan monitor yang ada di depanmu. Arahkan pandangan mata iman kita kepada Bapa di surga. Dan pulanglah Engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan, akan mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Dan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam hidup usaha dan rumah tanggamu, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari pagi ini besok bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.